Sepertinya ada dua dunia yang sangat berbeda saat ini. Dunia pasar keuangan dan realitas geopolitik yang sedang memanas di Selat Hormuz. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan membedah kenapa pasar kelihatannya santai-santai saja. Padahal kita sedang menghadapi gangguan pasokan energi terbesar dalam sejarah. Dan yang paling penting, apa artinya ini semua bagi para investor? Oke, jadi kita akan kupas tuntas 5 hal utama. Pertama, kita lihat dulu di mana letak kesalahan perhitungan pasar. Lalu kita bedah angka-angka sebenarnya di Selat Hormuz. Setelah itu, kita analisis kenapa konflik ini kemungkinan besar akan berlangsung lama. Keempat, kita telusuri efek dominonya ke ekonomi global. Dan terakhir, kita akan tutup dengan daftar periksa praktis untuk portofolio Anda. Oke, langsung saja kita bahas paradoks utamanya. Kenapa sih pasar kelihatannya begitu tenang padahal jalur arteri energi dunia ini bisa dibilang lagi macet total? Nah, jawabannya ada pada jurang yang sangat lebar antara narasi yang beredar dengan kenyataan di lapangan. Nah, kutipan dari ilmuwan politik John Mearsheimer ini benar-benar kena banget. Intinya, pasar itu salah hitung. Para investor sepertinya bertaruh konflik ini akan selesai dengan cepat. Tapi yang kita hadapi justru adalah perang atrisi, sebuah skenario yang menggerus stabilitas investasi jangka panjang dan butuh strategi yang sama sekali berbeda. Coba deh lihat bedanya. Jomplang banget kan? Di satu sisi, pasar memprediksi gangguan singkat, seolah-olah cuma pasokan dari Iran saja yang hilang. Tapi, di sisi lain, kenyataannya adalah ada titik sumbat sebesar 20 juta barel per hari, potensi kebuntuan yang bisa berbulan-bulan, dan volatilitas pasar minyak yang meroket. Ini adalah lampu merah yang nggak bisa kita abaikan begitu saja. Oke, sekarang kita lihat angkanya langsung ya, biar kelihatan kenapa asumsi pasar itu jujur saja sama sekali nggak masuk akal. Ini matematika sederhana yang nggak bisa diabaikan oleh para investor. Ini dia angka kuncinya, 20 juta barel per hari. Ingat ya, 20 juta, bukan cuma 3 juta seperti yang diperkirakan pasar. Volume sebesar inilah yang jadi bahan bakar ekonomi global. Dan sekarang, semuanya ada dalam resiko. Terus, gimana soal pipa bypass? Ya, walaupun pipa-pipa itu jalan dengan sempurna, dan itu asumsi yang optimis banget, kapasitasnya cuma bisa menampung secuil dari total aliran minyak. Jadi pipa-pipa ini bukanlah solusi ajaib. Jadi, ini intinya. Setiap hari, dunia akan menghadapi kekurangan pasokan sebesar 14 juta barel. Gila kan? Nggak ada kapasitas cadangan dimanapun di dunia ini yang bisa menutupi lubang sebesar itu. Lalu soal cadangan minyak strategis atau SPR. Oke, pelepasannya memang yang terbesar dalam sejarah, kelihatannya bagus. Tapi kalau dihitung-hitung, itu cuma cukup untuk 28 hari, kurang dari sebulan. Ini bukan solusi jangka panjang, ini cuma seperti menempelkan plester di luka tembak. Kalau kita lihat sejarah, pelajarannya jelas banget. Coba saja ingat embargo tahun 73 atau krisis 2008. Setiap kali harga minyak melonjak setinggi ini, secara konsisten ujung-ujungnya pasti memicu resesi. Polanya selalu sama dan sulit untuk diabaikan. Oke, kita udah tahu kan seberapa besar masalahnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih krisis ini kelihatannya bakal berlangsung lama? Nah, disinilah kita masuk ke teori permainan dan pelajaran dari sejarah. Jawabannya simple, karena tujuan strategis dari masing-masing pihak itu saling bertolak belakang. Tidak ada yang mau mengalah. Keduanya punya insentif yang kuat untuk terus maju, bukannya mundur. Nah, teori permainan ini menunjukkan kita sedang berada dalam situasi yang disebut hurting stalemate, atau kebuntuan yang sama-sama menyakitkan. Bagi Iran, ini soal hidup dan mati. Bagi ES, tekanannya datang dari harga minyak yang melambung tinggi dan dampaknya ke ekonomi. Makanya, hasil yang paling mungkin terjadi itu bukanlah kemenangan cepat, tapi konflik yang tarik ulur dan berlarut-larut. Strategi ini kuncinya. Perang atrisi itu dimenangkan oleh siapa yang paling tahan banting. Iran percaya mereka bisa memenangkan perang ini bukan dengan senjata, tapi dengan ekonomi. Caranya, dengan membuat harga minyak setinggi mungkin sampai AS terpaksa mengubah kebijakannya. Ekonomi menjadi senjata utama mereka. Sejarah juga mengajarkan kita satu hal penting. Strategi yang hanya mengandalkan serangan udara untuk mengganti rejim itu hampir selalu gagal. Kalau mau berhasil, biasanya butuh boots on the ground, alias pasukan darat. Dan kita tahu, langkah seperti itu sangat tidak populer. Jadi, kemungkinan besar konflik ini akan jalan di tempat untuk waktu yang sangat lama. Oke, sekarang kita lihat efek dominonya. Bagaimana caranya masalah energi ini bisa menjala dan berkembang menjadi resesi global besar-besaran. Ini bukan lagi soal minyak, tapi soal bagaimana penyakit ini menular ke seluruh sistem ekonomi. Ada titik kritisnya di sini. Kalau harga minyak nangkring di atas $120–130 selama lebih dari 3 bulan,
Nah, disitulah masalahnya berubah. Dari yang tadinya cuma masalah inflasi, menjadi guncangan pertumbuhan yang sistemik. Kepercayaan konsumen anjlok, orang-orang berhenti belanja, dan efek dominonya mulai terasa di seluruh penjuru ekonomi. Dan ingat, goncangan energi ini tidak terjadi di ruang hampa. Di luar sana, sudah ada masalah lain yang menunggu. Pasar kredit swasta yang sedang tegang, peluang jam modal untuk AI yang luar biasa besar, dan pasar saham yang terlalu bergantung pada segelintir saham teknologi. Ini adalah resep yang sempurna untuk penularan krisis sistemik. Oke, setelah semua analisis tadi, pertanyaannya sekarang terus, apa artinya ini semua untuk portofolio Anda? Nah, mari kita rangkum semuanya menjadi sebuah kerangka kerja yang bisa langsung Anda pakai untuk menavigasi situasi yang tidak menentu ini. Ini dia daftar periksa praktisnya. Coba pantau resiko-resiko utama ini. Misalnya nih, kalau Anda mulai lihat kredit spread melebar atau perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai memotong belanja modal mereka, itu adalah lampu kuning. Tanda-tanda kalau volatilitas pasar akan segera meroket. Jadi kalau kita simpulkan, pasar saat ini pada dasarnya salah di 3 hal. Salah soal ukurannya, dikira masalah kecil, padahal ini raksasa. Salah soal durasinya, dikira bakal cepat selesai, padahal ini seperti maraton. Dan salah soal penularannya, belum sadar kalau ini bisa menjalar kemana-mana. Intinya, pasar sedang bertaruh pada skenario terbaik, padahal semua data menunjukkan sebaliknya. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk Anda. Dengan probabilitas 65-70% bahwa setidaknya salah satu dari resiko besar ini benar-benar terjadi dalam 3 bulan ke depan, apakah portofolio Anda diposisikan untuk skenario harapan pasar atau untuk skenario kenyataan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda harus bersiap, tetapi bagaimana cara Anda bersiap. Dan itulah hal terpenting yang harus dipikirkan setiap investor saat ini.